Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Masud dengan NIM 2305176046. Sebelumnya yang terhormat Bapak Rama Ulfi Muhammad Ahyar Eskom Mkom selaku dosen dari Algoritma dan Pemrograman 2. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan dari fitur pull, push, dan fetch. Yang pertama-tama kita akan membuat new repository di GitHub. Untuk namanya di sini saya akan memakai nama belajar GitHub. Lalu untuk deskripsinya di sini saya akan menggunakan kegunaan pull, push, dan fetch. Di sini saya menyetingnya ke publik agar dapat dilihat semua orang. Lalu saya di sini menambahkan readme file agar kita tidak usah secara manual memasukkannya. Lalu kita buat repositorinya. Nah, di sini kan sudah terbuat repositori belajar GitHub. Adapun jika kita ingin memindahkannya langsung ke PC kita tinggal mengcopy URL-nya. Lalu kita ke cmd. Di sini saya akan memakai directory D. Lalu git clone dengan URL yang kita kopas tadi. Nah, di sini sudah ada foldernya, bisa kita cek di sini. Ini ada folder belajar GitHub. Lalu kita pindah ke folder belajar GitHub. Lalu kita masuk ke VS Code. Nah, jadi di sini kita tinggal membuat folder baru, yaitu kegunaan belajar GitHub. Lalu di sini kita akan menambahkan file baru yaitu kode.py dan file yang satunya ialah index.html. Lalu kita akan buka terminal baru. Nah, di sini kita akan memasukkan git init. Di sini masih terpampang ya, ada logo U atau unadded belum ditambahkan. Kita tinggal memasukkan git add. Nah, di sini sudah ada berubah logonya menjadi add ya. Lalu kita tinggal memasukkan git commit min m. Di sini saya akan menamakannya penambahan file baru. Nah, di sini sudah ada commitnya Mas ya. Adapun kalau kita ingin mengeceknya tinggal git log. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada penambahan file baru dan ada initial commitnya. Ya, langsung saja untuk fitur yang pertama itu adalah git push. Jadi kegunaan git push ini bisa disimpelkan, yaitu kita mengupload dari PC kita ke website GitHub. Jadi kita tinggal memasukkan komen git push. Nah, di sini berhasil ya untuk fitur pushnya. Lalu kita ngecek di GitHub-nya. Tinggal kita refresh. Nah, di sini sudah ada masuk ya folder yang tadi kita buat, yaitu kegunaan belajar GitHub. Yang mana di file ini masih kosong ya, belum ada perubahan. Lalu di Git itu ada yang namanya cabang atau branch. Saya sebut yang dimana itu bila kita membuat file seperti ini hanya diberikan satu cabang saja, yaitu cabang main, yang dimana main ini diibaratkan sebagai sumber utama yang tidak bisa dirubah otak-atik sembarangan gitu. Jadi bila kita ingin mengedit salah satu file, maka kita membuat cabang baru. Jadi misalnya kita ngecek dulu ini, yaitu git branch.
Nah, di sini hanya ada satu cabang yang mana kita harus membuat cabang yang baru bila ingin mengedit suatu file. Jadi bila ingin menambahkan git branch, nama cabang yang ingin kita pakai, saya memakai kode ini agar lebih mudah. Lalu kita menambahkan pula git branch index supaya lebih mudah ya. Nah, sudah tertambah dua cabang. Adapun untuk mengecek ulang kita bisa dengan git branch. Nah, di sini jadi ada 3 cabang ya kan. Lalu untuk bila ingin mengubah file code, kita bisa memakai command git check out atau switch. Saya memakai check out dulu yang untuk yang pertama. Jadi misalnya git check out kode. Nah, di sini sudah terganti ke cabang kode. Bisa dipastikan dengan ada tandanya ya, yaitu tanda bintang dan tulisannya menjadi hijau. Jadi misalnya di sini kita menulis di kodenya selamat malam. Kita save. Lalu kita git commit min am. Nah, am di sini berguna sebagai langsung menambahkan dan langsung mengcommit. Jadi kita hanya memakai satu baris kode saja, tidak perlu dua baris kode. Di sini saya namakan initial commit. Nah, lalu bila kita ingin pindah ke cabang index, tinggal kita menulis git switch index. Nah, di file code langsung hilang ya teman-teman, karena di cabang kode tadi kita mengedit di file code. Jadi karena kita sudah di cabang index, maka di sini Swift. Nah, di sini bisa kita tulis terima kasih. Kita save. Sudah dua-duanya sudah tersimpan ya teman-teman. Adapun untuk mempushnya atau meng-refresh di website GitHub, kodenya agak sedikit berbeda, yaitu git push origin code. Ini untuk nama branch-nya ya, karena kita pakai nama branch code, jadi git push origin code. Enter. Nah, di sini sudah terkirim ya teman-teman ke GitHub-nya. Sekalian saja kita juga git push origin yang index. Nah, di sini juga sudah terkirim, bisa kita cek langsung ke websitenya. Ada notifnya ya teman-teman, ada khusus uploadan terbaru yaitu di index dan code. Adapun untuk mengeceknya kita langsung ke cabang. Nah, ini di sini ada cabang yang kita tambahkan, cabang code. Di cabang code ada perubahan ya teman-teman ya. Nih, di initial commitnya, nama filenya selamat malam. Adapun untuk di cabang index, maka ada di file index, yaitu terima kasih tadi yang telah kita masukkan. Nah, jadi itu tadi kegunaan push teman-teman. Nah, jadi yang selanjutnya ialah fungsi dari fitur pull. Nah, di fitur pull ini gunanya ialah mengupdate dari website GitHub ke PC kita. Jadi simpelnya kita mengunduh update dari GitHub lah. Jadi misalnya di sini di index.tpl diedit oleh misalnya orang lain gitu kan. Di sini dia tambahkan sama-sama. Lalu dia commit. Nah, di sini sudah terubah ya repository di GitHub, sedangkan di repository PC masih belum berubah.
Nah, jadi kita langsung mengetik git pull. Nah, bila ada tulisan seperti ini tinggal kita copy, lalu kita paste, lalu kita hapus di kata branch. Kita enter, lalu kita komen git pull lagi. Langsung terupdate ya, kita langsung sama dengan GitHub yang ada di website. Jadi seperti itu fungsi dari pull. Selanjutnya itu fitur fetch. Nah, jadi fitur fetch ini kegunaannya hampir sama dengan pull, tapi perbedaannya ialah jika kita memakai pull maka langsung terupdate di PC kita setelah mengambil data dari GitHub. Sedangkan untuk fetch ini setelah mendownload data dari GitHub dia tersimpan di cabang yang baru. Jadi itu yang membuat dia beda dengan pull. Jadi tidak langsung terupdate. Jadi kalau kita ingin mengupdate secara manual, langsung saja saya contohkan. Jadi semisal di branch code ada yang merubah di file code-nya ya. Di sini misalnya ada sedang kerja kelompok dan ada teman yang menambahkan. Misalnya selamat istirahat. Lalu di commit. Nah, di sini sudah berubah ya filenya. Sedangkan di PC kita bisa kita rubah dulu ke branch code git switch code. Nah, di sini kita sudah pindah ke branch code, lalu kita pindah ke file. Nah, di file code-nya ini masih selamat malam kan? Jadi kalau kita menggunakan git fetch, di sini sudah terdownload ya teman-teman. Cuman belum berubah dikarenakan dia ada di cabang yang lain. Jadi kita harus secara manual agar dapat mengupdate-nya. Nah, jadi gimana untuk mengeceknya itu? Jadi kita butuh yang namanya remote. Untuk mengeceknya kita bisa memakai git branch min a. Nah, di sini ada beberapa remote ya. Jadi karena kita ingin melihat perubahan di remote code, maka kita copy kode ini. Lalu di sini kita pindah dengan git checkout untuk mengecek perubahan yang tadi. Kita paste. Nah, di sini ada ya teman-teman update yang telah di-download tadi, yaitu selamat istirahat. Nah, jadi sebenarnya fungsi dari fetch ini semisalnya dalam suatu kelompok ada 2 orang mengerjakan file yang sama. Jadi semisalnya kalau kita langsung menggunakan pull, itu filenya akan terjadi bentrok antara 2 pekerjaan orang yang tadi dalam satu file. Nah, jadi kalau kita menggunakan fetch ini, file yang telah di-download dari GitHub itu misalnya langsung dipindahkan ke cabang lain tanpa di-update ke file kita, jadi tidak langsung terjadi bentrok. Adapun untuk secara manualnya kita ingin mengupdate-nya, kita pindah dulu ke git branch code dengan cara git switch. Nah, di sini kan masih kosong. Jadi kita langsung mengupdate-nya git pull. Nah, itu langsung terambil ya. Langsung terambil. Jadi langsung terupdate dia ya kan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang fitur-fitur yang ada di GitHub. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.